Uji klinis vaksin TBC dipastikan transparan. Pembelian gabah akan difokuskan langsung dari petani. Tim investigasi TNI terus dalami ledakan amunisi Garut. Semangat berantas aksi premanisme. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Ari. Selamat pagi Bagaimana Pesti. kabar pagi hari ini? Sehat dan Harus juga sehat. semangat. Wow, luar biasa. Karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda pemirsa terkait dengan politikan, ekonomi dan juga hiburan lainnya. Dan tentunya seputar peristiwa-peristiwa yang terjadi kemarin kita akan bahas lagi. Dan spesial di episode kali ini kita akan tayang sampai 2 jam. Wow. Semoga betah ya pemirsa di rumah ya nonton kita berdua. Tentunya juga kita akan banyak sekali berita-berita yang dikemas secara spesifik mungkin, unik mungkin, dan juga pastinya yang terupdate untuk Anda semua. Benar sekali. Tentunya ini mengawali dan juga menemani pemirsa semuanya mengawali hari dengan penuh semangat bersama saya Arif Rifai. Dan saya Pesti Rahmadi. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama. Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh negara muslim untuk dapat merenungkan kisah keteladanan para tokoh besar dalam sejarah Islam. Dan Presiden mengatakan para tokoh Islam ini menunjukkan keteladanan sesungguhnya bahwa kekuasaan bukan tujuan, melainkan amanah bagi rakyat yang dipimpin. Presiden Prabowo Subianto membagikan kisah para tokoh besar dalam sejarah Islam di hadapan para pemimpin parlemen yang tergabung dalam Persatuan Parlemen Negara anggota Organisasi Kerjasama Islam. Prabowo awalnya menceritakan kisah perjuangan tokoh Salahuddin Al-Ayyubi yang selalu mengajarkan keadilan dan kemanusiaan serta melindungi orang-orang yang lemah dan tertindas. Setelah itu dirinya memuji tokoh Khalid bin Walid yang merupakan panglima perang Muslim yang berbesar hati saat diminta turun dari jabatannya meski tidak pernah kalah setiap memimpin peperangan. Oleh karena itu dirinya menyampaikan pesan dari kisah tokoh Islam tersebut bahwa kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan amanah bagi seorang pemimpin. Salahuddin Al-Ayyubi, penakluk Yerusalem, mengajarkan kita tentang keadilan dan kebesaran hati. Saat berhasil merebut kota suci dari tentara salib, ia tidak membalas dendam. Ia bahkan memberi jaminan keamanan bagi musuh-musuhnya. Beliau memberi contoh selalu melindungi yang lemah, selalu melindungi yang tertindas. Di dunia yang masih banyak diliputi kebencian dan kekerasan, keteladanan ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin adalah kasih sayang, rasa kemanusiaan, dan tekad untuk selalu melindungi yang lemah. Khalid bin Walid, simbol pengabdian total bagi umat Islam. Seorang tokoh militer yang tidak pernah kalah dalam setiap peperangan dan pertempuran yang ia pimpin. Tidak ada satupun pertempuran yang ia kalah. Namun ketika diminta turun dari jabatannya, ia menerima keputusan itu tanpa ragu-ragu dan patuh kepada pemimpin dan kepada umatnya. Keikhlasan ini menunjukkan kepada kita bahwa kekuasaan bukan tujuan, melainkan suatu amanah, suatu pelajaran penting bagi kita semua yang memegang peran kepemimpinan hari ini dimanapun. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan secara tegas sikap Indonesia akan terus mendukung penuh kemerdekaan rakyat Palestina. Presiden Prabowo menyebut bahwa rakyat Palestina telah lama menjadi korban sehingga membutuhkan tindakan yang nyata. Di tengah konflik Palestina-Israel yang tak kunjung selesai, negara Indonesia akan tetap mendukung penuh dalam kemerdekaan rakyat Palestina. Sikap tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam forum konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States atau Persatuan Parlemen Negara-Negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Prabowo mengatakan bahwa negara-negara yang tergabung dalam OKI harus mengambil sikap, bukan hanya resolusi semata. Menurutnya, rakyat Palestina telah lama menjadi korban sehingga membutuhkan aksi yang nyata. Oleh karena itu, ia mengajak negara-negara Muslim untuk dapat mengatasi perbedaan, kecurigaan, dan rivalitas. Beberapa hari yang lalu saya mendapat kehormatan berbicara di hadapan Parlemen Turkiye di Ankara. Dalam forum itu saya menegaskan kembali komitmen Indonesia, komitmen bangsa Indonesia yang tidak akan pernah surut, tidak akan pernah berhenti dalam membela hak rakyat Palestina untuk merdeka. Saya ulangi kembali di forum ini, sudah tiba waktu. Jangan kita sekedar berdiskusi, jangan menyusun resolusi lagi. Rakyat Palestina terlalu lama menjadi korban. Rakyat Palestina membutuhkan suatu keberpihakan, suatu tindakan yang nyata. Indonesia akan terus berdiri bersama Palestina. Perjuangan ini akan semakin kuat bila kita, dunia Islam, negara-negara Islam yang mewakili seperempat umat manusia bisa bersatu. Marilah kita atasi perbedaan kita. Marilah kita atasi kecurigaan kita. Marilah kita atasi rivalitas di antara kita. Marilah kita lihat hal-hal yang penting, yaitu keselamatan umat Islam. Marilah kita melihat masa depan peradaban Islam. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan memastikan uji coba vaksin TBC bersama Gates Foundation di Indonesia dilakukan dengan transparan. Secara keseluruhan, uji coba ini turut melibatkan akademisi dari sejumlah universitas di Indonesia dan juga Komite Nasional Penilai Obat (BPOM). Menjawab isu penerapan uji coba vaksin tuberkulosis di Indonesia hanya sebagai objek penelitian semata, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar memastikan seluruh rangkaian penelitian akan berjalan secara transparan. Dirinya menerangkan penelitian uji klinis vaksin ini melibatkan sejumlah pakar peneliti dari beberapa universitas, serta Komite Nasional Penilai Obat sebagai penentu apakah vaksin tersebut memiliki khasiat sebagaimana yang diharapkan. Adapun sekarang uji klinis vaksin ini tengah memasuki tahap ketiga, yakni tahap di mana pembuktian efikasi khasiat atau dengan kata lain penentuan vaksin ini terbukti khasiat atau tidak. Saat ini BPOM resmi menjadi tim independen yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat guna meneliti dan mengkaji uji klinis vaksin tuberkulosis melalui registrasi resminya. Dan kami telah bertindak secara transparan, mengambil keputusan berdasarkan saintifik. Intinya bahwa vaksin ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi, tapi kita belum tahu efikasinya, khasiatnya, makanya perlu dilakukan uji klinis fase 3. Dan uji klinis fase 3 itu menunjukkan bahwa tahap yang terpenting, apakah efikasinya nanti di atas 50%, apakah efikasinya 60%, 70% dan sebagainya, nanti itu yang akan membuktikan. Jadi dengan konteks seperti ini, dengan transparansi seperti ini, kita sudah tunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan pemberian izin
izin untuk melakukan uji klinis sudah sesuai dengan prosedur. Itu intinya. Diharap melalui kepastian transparansi ini, BPOM diharap mampu memberikan segala informasi terkini perkembangan uji klinis vaksin TBC menuju fase ketiga. Dari Jakarta, Max, juru kamera Aldi, Tim Liputan Simpo TV. Informasi lainnya, pemirsa, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono melakukan kunjungan kerja ke sentra penggilingan padi di Karawang, Jawa Barat. Dan dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa stok beras Bulog saat ini mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah, yakni mengalahkan rekor tahun 1984. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional melalui penyerapan gabah petani secara maksimal. Hal itu disampaikan Sudaryono dalam kunjungannya ke sentra penggilingan padi di Karawang, Jawa Barat, Kamis 15 Mei 2025. Sudaryono mengungkapkan bahwa stok beras di gudang Bulog tahun 2025 telah mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, yaitu berada di angka 3,7 juta ton. Sudaryono menyebutkan pencapaian ini melampaui rekor di tahun 1984 saat Indonesia mendapatkan penghargaan swasembada beras dari FAO atau Food and Agriculture Organization. Sudaryono menyampaikan serapan beras dari Januari hingga Mei 2025 tercatat mencapai 2,1 juta ton, yaitu sebagai bukti nyata dari kerja keras petani dan seluruh jajaran Bulog dalam membantu menjaga ketersediaan pangan nasional. Kita punya orang-orang terbaik yang siap untuk melaksanakan perintah, dan alhamdulillah perintahnya terlaksana. Dan Anda bisa lihat sekarang Bulog memiliki cadangan beras disimpan di gudang Bulog tertinggi sepanjang sejarah. Ya. Jadi dari pertama ada Bulog sampai dengan sekarang, ya sampai saya berdiri di sini, total beras yang disimpan di gudang Bulog adalah 3,7 juta ton. Di mana serapan tahun 2025 dari Januari sampai dengan hari ini sudah 2.100.000 ton, ya. Tertinggi sepanjang sejarah. Ranking 2-nya kan tertinggi sepanjang sejarah kan tahun ini. Nah, ranking 2-nya adalah 3 juta ton yang terjadi di tahun 1984. Anda semua bisa cek di tahun 1984, Presiden Soeharto mendapatkan penghargaan swasembada beras oleh FAO. Sehingga kita telah melampaui secara kuantitas, telah melampaui dari rekor tertinggi yang ada, yaitu tahun 1984 yang kita pecahkan di tahun ini di tahun ini tahun 2025, ya. Ini tentu saja hasil kerja keras semua pihak, khususnya hasil kerja keras semua petani kita yang produksinya luar biasa, semangatnya luar biasa, plus ditambah semua pasukan Bulog dari mulai pimpinan dirut sampai dengan level yang pelaksana di lapangan, semuanya kerja keras. Dari Karawang, Jawa Barat, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni agar Bulog membeli gabah langsung dari petani, bukan membeli beras dari pedagang. Kebijakan ini diambil untuk memberi manfaat langsung kepada petani, khususnya terkait harga jual pasca panen. Dalam kunjungan kerjanya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan pergeseran kebijakan penting dalam penyerapan pangan oleh Bulog, yaitu tidak lagi fokus membeli beras yang sudah diolah, melainkan langsung membeli gabah dari para petani. Sudaryono mengatakan, kebijakan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Bulog berinteraksi langsung dengan petani tanpa perantara pedagang atau tengkulak. Langkah ini diambil untuk menjawab keluhan yang selama ini sering dialami petani terkait rendahnya harga jual gabah setelah panen. Lebih lanjut, Sudaryono menambahkan, dengan Bulog turun langsung ke lapangan, harga gabah petani diharapkan lebih terjamin serta dapat meningkatkan kesejahteraan. Di sini Bulog tidak lagi dititik beratkan membeli beras, tapi lebih dititik beratkan sesuai dengan perintah Presiden Prabowo untuk membeli gabah. Kenapa? Karena kalau Bulog membeli beras tidak ketemu sama petani, ketemunya sama pedagang beras, karena sudah diolah jadi beras. Maka supaya pemerintah, dalam hal ini Bulog, ketemu sama petani, maka policy kebijakan yang diambil oleh pemerintah, oleh Pak Presiden Prabowo kita adalah Bulog membeli gabah
langsung dari petani di sawah, sehingga manfaat dari keberadaan pemerintah yaitu Bulog bisa dirasakan oleh masyarakat kita, khususnya petani yang hari-hari selama ini selalu mengeluhkan urusan harga jual setelah panen. Dari Karawang, Jawa Barat, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Ya, Arif dan juga pemirsa, seperti diketahui dari Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang selalu melakukan kunjungan kenegaraannya ataupun maksud kami adalah kunjungan di beberapa daerah terkait dengan swasembada pangan dan juga tentang pertanian. Seperti itu kita ketahui dari Sudaryono juga sempat mengatakan alangkah lebih baiknya untuk membeli beras ini dari petaninya sendiri seperti itu daripada dari pedagang. Kalau kita ketahui memang swasembada pangan di Indonesia ini bisa dimaksimalkan dengan sebaik-baik mungkin karena sudah banyak sekali dukungan-dukungan tidak hanya dari Menteri Pertanian ataupun Wakil Menteri Pertanian, tapi seluruh Kabinet Merah Putih juga turut mendukung. Benar sekali, dan terkait dengan instruksi dari Menteri Pertanian agar Bulog ini membeli langsung kepada petani, ini juga menjadi salah satu solusi untuk memangkas rantai distribusi petani, rantai distribusi gabah agar ketika panen raya, petani juga bisa mendapatkan hasil yang cukup lumayan karena itu langsung diberikan ataupun langsung dibeli oleh Bulog, sementara nanti pembeli juga mendapatkan harga yang relatif lebih murah karena itu langsung dari petani. Oke, pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia akan terus andil dalam menjaga perdamaian dunia seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dirinya juga mengatakan prinsip tersebut bukanlah hanya sekedar retorika, melainkan menjadi kompas moral dan dasar kebijakan utama. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Konstitusi Indonesia merupakan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan untuk turut serta menjaga perdamaian dunia. Prinsip tersebut bukan hanya sekedar retorika, melainkan menjadi kompas moral dan dasar kebijakan utama. Presiden Prabowo juga menyebut Forum Oki dibentuk untuk menjadi jembatan diplomasi parlementer dalam memperkuat solidaritas negara-negara Islam di dunia. Dirinya menekankan pentingnya peran aktif negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim untuk menjadi kekuatan penyeimbang yang membawa pesan damai dan keadilan. Perkumpulan Parlemen Negara Islam ini lahir dari kesadaran bersama bahwa dunia Islam membutuhkan wadah kebersamaan antara lembaga parlemen dalam menghadapi tantangan global dan untuk membela kepentingan umat Islam dimanapun. Sejak dibentuk pada tahun 1999, Perkumpulan Parlemen Negara-Negara Islam bertekad menjadi jembatan diplomasi parlementer yang memperkuat solidaritas, menyuarakan keadilan, dan menghadirkan solusi-solusi bagi masalah-masalah yang pelik dalam kehidupan global. Dalam hal ini dan dalam dunia yang kini tengah dilanda polarisasi, konflik, saingan antara negara-negara besar, keberadaan organisasi ini semakin penting, semakin relevan, dan semakin mendesak. Lebih dari itu, izinkan saya menegaskan bahwa konstitusi negara kami, Undang-Undang Dasar 1945, secara tegas mengamanatkan kepada bangsa Indonesia untuk turut serta
dalam menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini adalah kompas moral dan dasar pijakan utama kebijakan luar negeri bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara Muslim untuk membuktikan bahwa Islam hadir menjadi solusi dunia. Dirinya menilai bahwa ajaran cinta damai dan juga rasa saling menyayangi satu sama lain harus tumbuh meski dunia kini kehilangan arah. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa kehadiran agama Islam bisa menjadi solusi dunia. Prabowo mengatakan ajaran Islam merupakan ajaran perdamaian dan cinta kasih yang harus dihidupkan kembali di tengah dunia yang kini kehilangan arah. Oleh karena itu, dirinya menyebut negara-negara Muslim harus bersatu dan merapatkan barisan meski ada pihak-pihak yang tidak ingin perdamaian. Ia juga turut mengajak negara-negara Muslim untuk dapat menghidupkan semangat tokoh-tokoh besar Islam dengan membuktikan bahwa Islam hadir sebagai rahmat bagi semesta alam. Kita bisa dan kita harus menghadirkan perdamaian dunia. Karena itu, saudara-saudara sekalian, ajaran Islam adalah ajaran perdamaian. Esensi ajaran Islam adalah cinta kasih. Inilah esensi agama kita dan inilah warisan yang harus kita hidupkan kembali di tengah dunia yang sedang kehilangan arah. Tetapi walaupun kita ingin perdamaian, kalau kita lemah, mungkin ada pihak-pihak yang tidak ingin perdamaian. Mungkin ada pihak-pihak yang melihat kalau kita lemah, kita bisa dijajah kembali, kita bisa disuruh-suruh sebagai bangsa pion, bangsa budak, bangsa kacung. Saudara-saudara sekalian, mari kita satukan langkah. Kita hidupkan kembali semangat-semangat tokoh besar kita. Kita buktikan bahwa Islam hadir sebagai rahmat bagi semesta alam. Saudara-saudara sekalian, marilah kita merapatkan barisan kita, atasi semua perbedaan kita, melangkah ke depan dalam persatuan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dari Ketua DPR RI Puan Maharani juga menekankan pentingnya pendidikan dan pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari agenda utama dunia Islam saat memimpin konferensi parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam. Menurutnya, pendidikan merupakan kekuatan pendorong utama kemajuan bangsa. Hal itu disampaikan Puan dalam PUIK ke-19 di Gedung Nusantara DPR Senayan pada Rabu 14 Mei 2025. Dalam sambutannya, Puan berbicara tentang pentingnya negara OKI mendorong penyelesaian persoalan kesejahteraan, ketimpangan ekonomi, ketahanan pangan, perubahan iklim, pemberdayaan perempuan, perjuangan kemerdekaan Palestina, hingga konflik geopolitik dan geoekonomi. Puan juga menyoroti soal isu penting yang diangkat dalam konferensi PUIC ke-19 di mana DPR bertindak sebagai tuan rumah, yaitu pemberdayaan perempuan. Ia menegaskan meski perempuan dan laki-laki memiliki kodrat biologis yang berbeda, namun keduanya memiliki hak yang sama untuk berdaya. Dirinya mencontohkan saat ini semakin banyak perempuan yang menjadi pemimpin parlemen, termasuk di negara anggota PUIC. Menurut Puan, hal tersebut bisa menjadi panutan dan pemacu semangat bagi generasi muda perempuan. Agenda PUIC yang lain adalah pemberdayaan perempuan. Perempuan dan laki-laki memiliki kodrat biologis yang berbeda. Akan tetapi, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk maju, mengembangkan potensi spiritual, intelektual, sosial, dan ekonomi. Saat ini telah terdapat beberapa pimpinan parlemen perempuan di negara anggota PUIC. Hal ini dapat menjadi inspirasi bagi banyak anak perempuan di dunia Islam untuk berperan lebih besar di masyarakat. Saya berdiri di sini sebagai Ketua DPR RI perempuan pertama di Indonesia. Yang menjadi bukti bahwa perempuan juga bisa memegang jabatan publik yang tinggi di negara besar
seperti Indonesia dengan 280 juta penduduk muslimnya. Jika saya bisa, kami bisa, perempuan bisa, tentu perempuan di negara-negara anggota PUIC juga akan bisa menjadi perempuan-perempuan hebat yang maju. Lebih lanjut, Puan juga menekankan agar PUIC menjadi representasi suara rakyat lintas negara untuk menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata. Puan pun mengajak seluruh anggota PUIC untuk memperkuat peran kolektif dan solidaritas antar negara Islam dalam membentuk arah perubahan global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar dari berbagai persoalan yang dihadapi negara-negara Muslim. Presiden Prabowo mengatakan pentingnya pemerintah yang bersih dan juga berintegritas sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran rakyat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa negara-negara Muslim pernah memimpin dalam peradaban dunia, khususnya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Prabowo, tidak mungkin suatu negara menjadi kuat apabila rakyatnya miskin. Dirinya mengatakan dalam mengangkat rakyat dari kemiskinan harus dilakukan dengan perjuangan. Oleh karena itu, dalam mencapai kemakmuran rakyat yang hakimi harus dipenuhi dengan pemerintahan yang bersih. Islam pernah memimpin dunia dalam peradaban, dalam sains dan teknologi. Dan kita harus kembali untuk meraih sains dan teknologi supaya kita bisa mengangkat kesejahteraan rakyat kita. Tidak mungkin kita kuat kalau rakyat kita miskin. Tidak ada negara miskin yang kuat. Untuk itu kita harus keluar dari kemiskinan. Kita harus berjuang untuk mengangkat rakyat kita masing-masing dari kemiskinan. Dan untuk itu dibutuhkan pemerintah yang bersih. Hanya dengan pemerintah yang bersih kita bisa mencapai kemakmuran. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Mardani Alisera mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto, pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam pembukaan Parliamentary Union of the OIC Member States atau PUIC 2025. Dan menurutnya pidato tersebut berhasil membuat para seluruh negara-negara Muslim yang hadir terpukau. Pidato Presiden Prabowo Subianto dan pidato Ketua DPR Puan Maharani berhasil mencuri perhatian para delegasi negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam. Pasalnya, pemimpin negara dan pemimpin parlemen tersebut mampu menekankan peran parlemen Indonesia untuk memajukan parlemen negara-negara OKI. Tidak hanya itu saja, pidato Presiden Prabowo yang mengutip kisah keteladanan sejarah tokoh Islam dinilai berhasil membuat seluruh delegasi berdiri sambil bertepuk tangan dengan riuh. Oleh karena itu, pidato kedua tokoh tersebut merupakan momen refleksi yang menunjukkan seorang kepemimpinan sejati yang menyayangi dan menjaga rakyatnya. Mewakili Badan Kerjasama Antar Parlemen mengucapkan terima kasih wabil khusus kepada Mbak Puan yang speech-nya luar biasa, sangat menekankan peran parlemen Indonesia untuk memajukan parlemen negara OKI. Dan lebih luar biasa lagi Presiden Prabowo Subianto yang mengutip dan mengisahkan sejarah orang-orang besar mulai dari Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, sampai kepada Salahuddin Al-Ayyubi dan Muhammad Al-Fatih, yang itu tadi saya melihat semua perwakilan parlemen negara OKI bukan cuma bertepuk tangan tapi juga tercengang karena Pak Prabowo betul-betul menjadikan momen tadi momen refleksi bahwa kita sebagai pemimpin wajib menyayangi dan menjaga rakyat kita. Tema PUIC, Good Governance and Strong Institution. Pak Prabowo dan Mbak Puan sampaikan bahwa kita nggak bisa menolong saudara muslim kita yang lain kalau kita tidak memajukan diri kita sendiri melalui good governance, tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, partisipatif, dan juga strong institution, institusi kuat yang dipercaya karena bebas korupsi. Makasih. Dari Jakarta, Pak Rijal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan.
Ya, Arif dan juga pemirsa, seperti diketahui pada agenda PUIJ ke-19 seperti yang kita ketahui dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga dihadiri oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Ini juga banyak sekali masyarakat yang juga ataupun yang hadir di sana, perwakilan dari delegasi OKI juga hadir di sana yang juga turut mengapresiasi dari pidato Presiden Prabowo Subianto dan juga Puan Maharani, di mana Puan Maharani kalau kita ketahui dia sangat menyuarakan terkait dengan pemberdayaan perempuan, bahwa perempuan ini memiliki hak yang sama terkait dengan tujuan dan juga untuk memiliki hak yang sama untuk memimpin. Dan terkait itu juga bagaimana negara-negara Islam di dunia ini memiliki satu suara terkait dengan kemerdekaan Palestina. Dan ini bukan hanya terkait dengan menyuarakan, tapi bentuk aksi nyata dukungan negara-negara Islam dunia terhadap kemerdekaan di Palestina. Dan kalau kita melihat juga tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan korupsi yang mungkin masih terjadi di negara-negara Islam dan perlu aksi nyata untuk memberantas korupsi di negara-negara Islam agar negara-negara Islam ini mampu tumbuh dan juga berkembang menjadi negara yang sejahtera. Ya pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV, pemirsa, kita lanjutkan informasinya. Gubernur Banten Andra Soni membuka Banten Book Fair tahun 2025 di halaman Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Provinsi Banten di Kota Serang pada Rabu 14 Mei 2025. Dan dirinya mengatakan literasi merupakan pondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing dan juga berkarakter. Dalam acara Banten Book Fair 2025, Andra Soni menekankan literasi bukan sekedar kemampuan membaca menulis, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta memahami informasi secara mendalam. Selanjutnya, Andra Soni menyampaikan saat ini Pemprov Banten tengah berkonsentrasi dalam mengoptimalkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam kesempatan itu, Andra Soni juga mengukuhkan Tinawati Andra Soni sebagai Bunda Literasi Provinsi Banten 2025 hingga 2030. Selain itu, Andra Soni juga mendapatkan surat harapan anak untuk Gubernur Banten serta memberikan sejumlah penghargaan. Selain itu, Andra Soni mengungkapkan pihaknya juga terus mendorong tumbuhnya ekosistem literasi di Provinsi Banten yang eksklusif dari penguatan perpustakaan pengadaan buku bermutu. Terlahir golagong-golagong berikutnya di Provinsi Banten. Saya pernah mengalami suatu masa di mana waktu saya kecil itu cerita-cerita hikayat, cerita-cerita legenda dan sebagainya itu jadi santapan bacaan saya. Sehingga itu jadi motivasi saya bahwa suatu hari saya harus berhasil. Suatu hari saya harus berhasil, dan kemudian di buku-buku itulah nilai-nilai kehidupan. Karena kebetulan saya tidak tinggal dengan keluarga, tidak tinggal dengan orang tua, sehingga dari buku saya banyak mendapatkan saya harus seperti apa, saya pengen jadi apa. Sahabat yang tinggal di perkampungan yang jauh dari hiruk pikuk keramaian. Kegiatan seperti Banten Book Fair ini menjadi ruang yang sangat penting, sehingga perpustakaan salah satu pendorong, penggerak dalam rangka bagaimana kita bisa mencapai tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lebih lanjut, Andra Soni berharap kegiatan seperti ini kerap diselenggarakan sebagai ruang untuk mempertemukan semua pemangku kepentingan dalam satu semangat mencintai ilmu dan memperkuat budaya baca. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pemerintah juga mengandalkan sistem satu data kesehatan untuk memantau jemaah haji secara real time. Langkah ini memastikan layanan medis cepat dan juga tepat selama ibadah haji 2025.
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengandalkan sistem satu data kesehatan untuk memantau kondisi jemaah haji secara menyeluruh selama operasional haji 1446 Hijriah 2025 Masehi. Kepala Pusat Kesehatan Haji, Lilik Marhendro Susilo dalam konferensi pers di Jakarta menjelaskan bahwa sistem ini menjadi tulang punggung layanan medis di Tanah Suci. Dengan teknologi ini, intervensi medis dapat dilakukan secara cepat dan tepat di tengah padatnya ibadah dan cuaca ekstrim. Satu data kesehatan mencakup rekam medis, riwayat penyakit penyerta, hasil pemeriksaan hingga tindakan medis yang sudah diberikan. Informasi ini terhubung antara petugas kesehatan di kloter sektor dan kantor kesehatan haji Indonesia. Ia juga menyampaikan konektivitas tersebut memungkinkan keputusan medis diambil secara akurat dan berbasis data terkini, sekaligus mendukung edukasi kesehatan yang lebih tepat sasaran sesuai kondisi masing-masing jemaah. Dalam penyelenggaraan haji tahun ini, kami memperkuat pemanfaatan satu data kesehatan jemaah sebagai basis pengambilan keputusan dan tindakan medis. Data ini terintegrasi mulai dari embarkasi, perjalanan, hingga layanan di Arab Saudi. Melalui satu data, kami juga dapat melakukan atau mendeteksi kondisi komorbid jemaah secara lebih cepat, mengarahkan intervensi medis secara tepat sasaran, menyediakan edukasi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing jemaah, serta mengoptimalkan rujukan dan tindak lanjut fasilitas kesehatan. Kami menghimbau jemaah maupun petugas untuk selalu aktif memperbaharui data kondisi kesehatan, baik secara manual maupun melalui aplikasi yang telah disediakan, agar layanan yang diberikan semakin akurat dan personal. Kami juga perlu mengingatkan bahwa puncak ibadah haji memerlukan kesiapan fisik dan mental. Untuk itu, kami menghimbau jemaah untuk yang pertama, tentu saja menjaga kesehatan fisiknya. Saat ini kondisi jemaah haji Indonesia terpantau stabil, namun tantangan besar masih menanti di fase puncak ibadah Ar-Muznah. Lilik mengimbau jemaah untuk menjaga kebugaran, cukup istirahat, serta menghindari paparan panas. Ia juga menegaskan bahwa seluruh jemaah reguler telah divaksin meningitis dan juga polio sebagai langkah pencegahan penyakit menular. Dengan dukungan teknologi dan kesiapan petugas, diharapkan ibadah haji dapat berlangsung aman, sehat, dan juga khusyuk. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto mengucapkan bela sungkawanya atas insiden yang terjadi akibat ledakan amunisi TNI di Garut, Jawa Barat pada beberapa waktu yang lalu. Dan Utut mengatakan pihaknya akan memanggil Kepala Staf Angkatan Darat dan juga Pangdam Siliwangi untuk meminta penjelasan atas kejadian yang menewaskan 13 orang tersebut. Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil Kepala Staf Angkatan Darat dan Pangdam Siliwangi untuk membahas lebih dalam terkait ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa TNI di Garut, Jawa Barat pada beberapa waktu yang lalu. Utut menyayangkan atas kejadian ledakan tersebut yang menewaskan 13 orang termasuk 4 kolonel dan 9 warga sipil. Dirinya berharap yang berhubungan dengan amunisi harus dilakukan sebaik-baiknya agar insiden itu tidak terjadi lagi. Pertama, saya mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya terhadap 13 anggota kita yang meninggal. Tentu ini harus menjadi tanggung jawab Panglima TNI dan Kepala Staf untuk untuk melayani mereka sampai pemakaman dan lain-lainnya sebaik-baiknya. Itu yang pertama, itu yang paling penting. Yang kedua, kejadian amunisi meledak ini menurut catatan saya sudah 6 kali. Kita tentu belum bisa menjawab. Sekali lagi saya membiasakan bicara yang baik, tidak dalam posisi menyalahkan atau mengambing hitamkan. Tetapi ke depan kita harus memperbaiki ini. Menurut catatan saya di tahun 84 dulu, kalau adik-adik mungkin sebagian besar belum lahir, 84 itu di Marinir, di Cilandak itu meledak. Meledaknya itu berjam-jam. Tetapi untung saat itu tidak ada yang wafat. Kalimat untung ini karena tidak ada yang wafat. Nanti biar Kepala Staf Angkatan Darat dan Pangdam Siliwangi untuk menjelaskan ini. Kita akan meminta beliau, mudah-mudahan ini yang terakhir kali terjadi. Kita tentu mengharapkan semuanya itu yang berhubungan dengan amunisi dilakukan dengan seproper-propernya. Kapan kita memanggil, kita akan segera.
tentu mudah-mudahan sebelum masa sidang ini, kalau udah masa sidang depan kan nanti sudah ini bukan soal hangat atau tidak, tapi ini soal kemanusiaan dan soal strategi. Dari Jakarta, Farizalda Fariskiano, Simpo TV melaporkan. Sebagai bentuk kepedulian dan juga perhatian TNI Angkatan Darat membuka kesempatan bagi putra-putri korban ledakan gudang amunisi di Garut untuk bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Kadis Penat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menyebut bahwa pendampingan akan dilakukan langsung oleh Kodim 0611 Garut. TNI Angkatan Darat memberikan perhatian khusus kepada keluarga korban tragedi ledakan gudang amunisi di Garut. Kadis Penat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menyampaikan, putra-putri korban dipersilahkan untuk bergabung dengan TNI Angkatan Darat. Wahyu menuturkan instruksi tersebut disampaikan langsung oleh pimpinan Angkatan Darat, yakni Kepala Staf Angkatan Darat kepada Pangdam 3 Siliwangi untuk diteruskan kepada keluarga. Nantinya proses pendampingan dan pembimbingan akan dilakukan Kodim 0611 Garut. Pimpinan TNI Angkatan Darat sudah menyampaikan kepada Bapak Pangdam 3 Siliwangi untuk menyampaikan kepada putra-putri dari korban apabila ingin bergabung dengan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat membuka peluang kepada seluruh putra-putri korban. Dan nanti jajaran Kodim 0611 Garut akan memberikan pendampingan, pembimbingan, sehingga prosesnya dapat berjalan dengan baik. Berkaitan dengan korban yang berasal dari TNI Angkatan Darat, seperti yang sudah disampaikan juga oleh Bapak Panglima TNI, semua hak-hak dari anggota akan diberikan. Dan saat ini, Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat selaku induk satuan dari para almarhum sedang menyelesaikan proses penyelesaian terkaitan dengan hak-hak almarhum sehingga nanti akan tersampaikan kepada seluruh korban. Sementara itu, Wahyu mengatakan hak-hak anggota TNI yang menjadi korban tengah diproses oleh Satuan Induksi Pusat Peralatan Angkatan Darat atau Puspalat. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Tim investigasi TNI Angkatan Darat masih terus bekerja di lapangan untuk mengungkap penyebab dari ledakan gudang amunisi di Garut, Jawa Barat pada beberapa waktu yang lalu. Kadis Penat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menyampaikan bahwa hingga saat ini tim sudah meminta keterangan dari puluhan saksi, yakni 21 warga sipil dan 25 anggota TNI. Tim investigasi yang diturunkan oleh TNI Angkatan Darat masih terus melakukan pendalaman di lokasi ledakan gudang amunisi di Garut. Dalam keterangannya, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudayana mengungkapkan, dari hasil sementara, tim sudah meminta keterangan dari 21 orang saksi warga dan 25 orang dari unsur TNI. Wahyu menyebut tim juga sedang mencermati keterangan para saksi dan fakta-fakta di lapangan, termasuk barang bukti yang telah dikumpulkan untuk dianalisa lebih lanjut. Tim investigasi saat ini masih bekerja di lapangan dan kami sampaikan bahwa tim investigasi sudah meminta keterangan beberapa saksi. Dari masyarakat ada 21 orang dan dari unsur TNI ada 25 orang. Saat ini tim masih terus mencocokkan keterangan para saksi dihadapkan dengan fakta-fakta yang didapat di lapangan. Termasuk juga berkaitan dengan beberapa barang bukti yang sudah dikumpulkan oleh tim untuk nantinya akan dilaksanakan analisa. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ya, Arif dan juga pemirsa, seperti diketahui ini tragedi ledakan amunisi yang terjadi di Garut, Jawa Barat ini sangat menggembarkan dan juga mengejutkan. Kabar ini dari Jawa Barat, warga Jawa Barat, tidak hanya warga Jawa Barat saja yang juga ikut panik dan merasakan kecemasan, tapi juga kita-kita yang berada di seluruh Indonesia juga turut merasakan kesedihan atas adanya pemberitaan yang tidak menyenangkan seperti ini. Kita ketahui mudah-mudahan dari para keluarga korban diberikan ketabahan yang seluas-luasnya, dan juga ini ada pemberitaan yang juga sangat menyenangkan, di mana salah satunya adalah nanti putra-putri dari korban ini akan diberikan pendidikan dan juga akan menjadi salah satu bagian dari anggota TNI nantinya. Tentunya kita juga sekeluarga besar Sinpo TV mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kejadian ini, dan tentunya kita juga berharap ada penyelidikan. Tadi juga ada tim investigasi yang tengah menyelidiki terkait dengan penyebab pasti dari ledakan tersebut,
dan tadi terkait dengan langkah yang dilakukan oleh TNI akan memberikan atau bentuk tanggung jawab dari TNI dengan mengangkat putra-putri dari para korban ini untuk diangkat menjadi anggota TNI. Ini juga menjadi salah satu bentuk tanggung jawab dan kita apresiasi. Namun lebih dari itu tentu kita berharap apa di balik ini semua kejadian pasti yang kita menantikan hasil investigasi dari tim investigasi tentunya. Ya, mudah-mudahan hal serupa ini tidak terjadi lagi dan mudah-mudahan ini bisa lebih berhati-hati lagi untuk seluruh anggota TNI ataupun Polri lainnya. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Penyidik Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan akan menjadwalkan pemanggilan Roy Suryo dan juga 3 orang lainnya yang terlapor atas kasus tudingan ijazah palsu ke Presiden ke-7 Joko Widodo. Penyidik juga telah memeriksa pelapor dan menerima 25 barang bukti laporan dugaan unsur penghasutan yang dapat memicu kegaduhan publik. Setelah menerima saksi pelapor dan menerima bukti-bukti dugaan penghasutan dan kegaduhan publik yang dilakukan terlapor Roy Suryo dan 3 orang lainnya, penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan akan memeriksa terlapor. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan menyampaikan, kasus ini sedang diproses, pelapor sudah hadir untuk dimintai keterangan. Menyerahkan bukti-bukti yang ada, nanti akan dijadwalkan terlapor untuk dimintai keterangan. Baik, terima kasih. Jadi untuk perkara yang sedang kita tangani, hasil daripada laporan bahwa memang kasus ini sedang proses ya. Proses dalam arti kata kemarin kebetulan pelapor sudah hadir ya di Polres Metro Jakarta Selatan untuk menyerahkan bukti-bukti yang ada. Sehingga nanti akan juga terus akan kita tindak lanjuti. Sementara saksi pelapor yang kembali menjalani pemeriksaan usai diperiksa 7 jam menyampaikan sebanyak 16 dokumen dan 9 video yang diserahkan ke polisi sebagai barang bukti. Pradi Bersatu menilai adanya unsur perencanaan dalam tudingan ijazah palsu Jokowi yang secara berulang kali diisukan sejak tahun 2019. Kami menghadiri panggilan untuk melengkapi saksi pelapor. Nah, ya, kebetulan saya sendiri yang diperiksa hari ini oleh Polres Jakarta Selatan melalui unit 1 ya. Unit 1. Dan kami sudah diperiksa tadi dari pagi sampai jam 5 ini ya, baru kelar. Sekitar 6 jam, 7 jam ya. 6 jam, 7 jam. Terus melengkapi juga yang kemarin itu dari 18 menjadi 36 pertanyaan. Terus saya sendiri juga diperiksa 37 pertanyaan. Kasus laporan terhadap Roy Suryo dan 2 orang lainnya atas tudingan ijazah palsu milik Presiden RI ke-7 Jokowi masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi peristiwa pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban yang diterkam buaya dalam keadaan meninggal dunia di kanal PT BPP Bakti, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Saat ditemukan kondisi tubuh korban masih utuh, hanya luka di beberapa bagian tubuh. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban diterkam buaya di kanal PT BPP Bakti Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Korban atas nama DP 45 tahun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu 14 Mei 2025 pukul 11:47 waktu Indonesia Barat, sekitar 200 meter dari lokasi awal korban diserang buaya.
Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Ujung Gading untuk kepentingan lebih lanjut. Diketahui sebelumnya awalnya korban bersama rekannya ingin menyeberang kanal dengan cara berenang. Namun saat di tengah kanal korban diterkam buaya, rekan korban berusaha menarik tangan korban namun tidak berhasil. Pencarian sempat dilakukan oleh warga sekitar namun korban tidak ditemukan juga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, sebuah truk tangki pengangkut bahan bakar minyak milik Pertamina mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Dr. Sumarno, Cakung, Jakarta Timur pada Rabu pagi 14 Mei 2025. Truk tersebut menabrak warung bakso dan juga toko cat yang berada di pinggir jalan tepat di seberang kantor Wali Kota Jakarta Timur. Berdasarkan keterangan polisi dan rekaman CCTV, kecelakaan terjadi saat truk tangki melaju dari arah Depok menuju Pulau Gebang. Sesampainya di lokasi, pengemudi membanting kemudi ke kiri untuk menghindari sepeda motor yang berhenti mendadak karena lampu merah dan pejalan kaki yang menyeberang. Akibatnya, truk naik ke trotoar dan menabrak warung bakso serta toko cat di sisi jalan. Bagian depan truk mengalami kerusakan parah dengan kaca depan pecah, sementara warung bakso dan toko cat yang ditabrak juga mengalami kerusakan berat. Beruntung, kedua bangunan dalam keadaan tertutup saat kejadian, sehingga tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Sopir truk sempat terjepit namun berhasil selamat dari insiden ini. Sementara evakuasi truk dilakukan menggunakan truk derek untuk membersihkan lokasi kejadian dan menghindari kemacetan arus lalu lintas di sekitar area tersebut. Dari Jakarta, Adelia Saptiarina, Sinpo TV melaporkan. Tak kuat menahan beban tumpukan sampah yang juga menggunung di aliran kali jembatan yang menjadi akses penghubung dua kecamatan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, roboh dan tidak bisa dilewati. Akibat robohnya jembatan tersebut, mobilitas warga di wilayah tersebut terganggu. Jembatan penghubung yang menghubungkan antara dua kecamatan, yakni Kecamatan Tambun Selatan dan Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, roboh. Ambruknya jembatan ini dipicu akibat jembatan yang tak mampu lagi menahan tumpukan sampah yang menggunung dan terbawa arus aliran sungai Srengseng. Ratusan ton sampah yang didominasi sampah rumah tangga ini terbawa arus sungai Srengseng dan tersangkut di jembatan tersebut. Banyaknya tumpukan sampah pohon pisang dan kayu serta arus air yang cukup deras membuat jembatan tak mampu menahan hingga ambruk dan tidak bisa dilintasi. Akibat ambruknya jembatan, selain terganggunya mobilitas, juga berdampak pada terganggunya perekonomian warga sekitar. Butuhkan di antara warga Sumberjaya dengan Permata Regensi atau Wanasari. Itu lalu lalang, ya biasa ada yang warga sini, warga Sumberjaya atau mungkin Kampung Buk itu ke masjid. Ini hubungannya udah menyatu antara warga dua warga ini. Artinya ini penghubung dua desa, Pak ya? Iya, penghubung dua desa. Salah satunya. Ini penyebab penyebab robohnya ini apa sih, Pak? Ya memang karena kan ini ada jembatan baru, tapi sampahnya numpuk terlalu tinggi. Akhirnya didorong air kan dari mulai Trias, Tridaya sampai ke sini. Sampahnya numpuk, jadi didorong. Sampah untuk normalisasi Kali Srengseng. Kali Srengseng yang sudah dilaksanakan hampir 1 bulan. Kemudian dari normalisasi ini ada media-media semacam sampah dan pohon-pohon dan pisang dan lain-lainnya itu hanyut sehingga bermuara atau nyangkut di jembatan Permata Regensi RW 16. Pak, kalau boleh tahu untuk jembatan ini penghubung dua kecamatan atau seperti apa? Ini dua kecamatan, dua desa juga, itu Kelurahan Wonosari dan Desa Sumberjaya. Sementara pasca terputusnya jembatan yang menjadi akses warga ini, pemerintah melalui dinas terkait juga akan segera melakukan pembangunan jembatan baru, mengingat pentingnya jembatan tersebut yang berdampak pada terganggunya perekonomian warga. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Puluhan bangunan liar yang berdiri di atas saluran air ditertibkan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Selain guna mengatasi permasalahan banjir, pembongkaran ini juga dilakukan untuk merefungsi kembali saluran air yang sebelumnya sulit dibersihkan. Satu persatu bangunan liar yang berdiri di atas saluran air di Jalan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat ditertibkan petugas pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat. Bangunan liar yang berdiri di atas saluran air tersebut sebelumnya telah beralih fungsi menjadi lapak-lapak liar para pedagang kaki lima.
Sebelum dilakukan pembongkaran, pihak pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat sebelumnya telah melayangkan surat peringatan agar para pemilik bangunan liar tersebut membongkar lapaknya sendiri. Diketahui sebagian bangunan liar di lokasi telah dibongkar sendiri oleh pemiliknya. Namun bagi pemilik bangunan, kedapatan dalam batas waktu yang telah diberikan terpaksa harus diratakan oleh petugas. Selain guna mengatasi permasalahan banjir, pembongkaran ini dilakukan untuk merefungsikan kembali saluran air di lokasi yang sebelumnya sulit dibersihkan, lantaran tertutup material bangunan. Di sini ada sekitar 75 pedagang. Dihimbau, alhamdulillah dengan pendekatan persuasif mereka bongkar sendiri, dan alhamdulillah saat ini sudah kita bisa laksanakan dengan personil 275 orang. Nah, tapi di sini persuasif kita laksanakan. Rata seperti apa Pak? Itu berdiri saluran air di aset kita. Jadi pelaksanaan ini memang sudah lama pendekatan alhamdulillah baru kita laksanakan. Terdata banyak 75 bangunan dibongkar petugas, di mana penertiban kali ini berjalan kondusif tanpa ada perlawanan dari pemilik bangunan. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Seorang pendaki tektok mengalami cedera di kepala saat melakukan pendakian di Gunung Sidoro via Pos Kledung, Temanggung, Jawa Tengah. Dan pendaki yang merupakan seorang mahasiswa asal Riau memulai pendakian bersama beberapa rekannya dari Asrama Riau di Yogyakarta. Seorang pendaki tektok mengalami cedera kepala saat melakukan pendakian di Gunung Sindoro via Pos Kledung, Temanggung pada Rabu 14 Mei 2025. Pendaki yang diketahui bernama Syarifuddin Ramadhani, usia 20 tahun, seorang mahasiswa asal Riau, mulai pendakian bersama beberapa rekannya pada Selasa 13 Mei lalu sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Mereka sempat beristirahat di area camp dan melanjutkan pendakian ke gunung pukul 3 waktu Indonesia Barat. Setelah tiba di puncak, mereka memutuskan turun pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun saat turun, SR tiba-tiba terpleset dan kepalanya terbentur batu sehingga mengalami pendarahan. Tim SAR gabungan kemudian melakukan penanganan medis awal untuk korban yang mengalami pendarahan di kepala. Selain mengalami cedera di kepala, korban juga terkena gejala hipotermia karena kondisi badan yang drop akibat kelelahan dan juga kelaparan, serta ditambah dinginnya area puncak karena hujan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Seorang warga negara asing asal Suriah berinisial MA tertangkap basah mencuri pakaian di salah satu outlet di Jalan Munduk Catu, Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Pria yang juga diduga selebgram tersebut ditangkap berabai-rabai oleh warga dan juga petugas keamanan hotel di sekitar lokasi setelah ada pramuniaga toko yang berteriak minta tolong. Video penangkapan WNA Suriah ini pun viral di media sosial. Inilah video viral di media sosial yang memperlihatkan penangkapan warga negara asing asal Suriah berinisial MA yang kedapatan mencuri pakaian di salah satu outlet di Jalan Munduk, Catu, Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali.
Pelaku yang mencoba kabur langsung disergap dan juga dilumpuhkan di tengah jalan oleh warga dan petugas keamanan hotel di sekitar lokasi. Sebelumnya, aksi MA mengambil beberapa pakaian kepergok penjaga toko dan juga terekam kamera pengawas. Pria yang diduga beroperasi sebagai selebgram itu nekat mengambil beberapa pakaian tanpa membayar dan langsung mencoba kabur. Teriakan dari penjaga toko membuat warga dan petugas keamanan hotel di sekitar lokasi pun beramai-ramai untuk mengejar pelaku hingga akhirnya WNA Surya itu berhasil diamankan sekitar 500 meter dari tempatnya mencuri. Kasih Humas Polres Badung Bali, Ibda Iputu Soekarma membenarkan terjadinya aksi pencurian tersebut dan kini kasusnya sedang ditangani Polsek Kuta Utara Badung Bali. Kini kasusnya masih dalam proses penyidikan sedangkan pemilik outlet diduga mengalami kerugian sekitar 4 juta rupiah. Dan itu memang benar terjadi di lingkungan wilayah hukum Polsek Kuta Utara Polres Badung, di mana seorang WNA berkebangsaan Syria telah melakukan pencurian dan saat ini kasus tersebut sudah ditangani dalam proses penyidikan oleh unit reskrim Polsek Kuta Utara. Demikian. Dalam tingkat tindakan penyelidikan ini untuk memperdalam alibi apa, memang modusnya seperti apa? Baik, kalau menurut pemeriksaan sementara hanya istilahnya motifnya hanya ingin memiliki barang tersebut. Jadi tidak ada motif lain, itu yang baru kita dalami. Dan untuk yang motif-motif lainnya, apakah ada sangkutannya dengan pencurian di tempat lain, itu masih kita dalami. Semoga segera bisa kita selesaikan kasusnya. Pelaku ditahan apa bagaimana? Saat ini diamankan dan ditahan di Polsek Kuta Utara. Menurut penuturan sejumlah orang di TKP, WNA Surya itu bukan kali ini saja melakukan pencurian pakaian. Hal ini tentu menjadi pertanyaan sebab di media sosialnya pelaku kerap berdandan dengan penampilan modis dan juga fashionable. Kejadian ini juga menimbulkan keprihatinan tersendiri bagi pariwisata Bali, mengingat semakin banyak tindak kejahatan yang dilakukan oleh warga negara asing, terutama di kawasan wisata seperti Canggu dan juga sekitarnya. Dari Bali, Bagus Raditya, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Satreskrim Polresta Bogor Kota meringkus satu orang wanita Parubaya spesialisasi pencurian emas bernilai ratusan juta rupiah. Pelaku ditangkap di salah satu mal di Bekasi usai melakukan pencurian emas seharga 120 juta rupiah di salah satu mal di wilayah Kota Bogor. Beginilah aksi seorang wanita berinisial AM, 47 tahun, warga Pontianak saat melancarkan aksinya dengan melakukan pencurian emas di salah satu toko emas yang berada di salah satu mal di Kota Bogor, Jawa Barat. Awalnya, pelaku berpura-pura akan membeli emas di toko yang dituju. Tak ada kecurigaan dari penjaga toko tersebut hingga mengeluarkan sejumlah emas yang akan dicoba oleh pelaku. Namun saat penjaga toko emas tersebut lengah, pelaku menggunakan baju lengan panjang itu pun langsung memasukkan emas seharga 120 juta ke lengannya dengan ditutupi lengan bajunya. Kasus ini pun dilaporkan ke pihak kepolisian Satreskrim Polresta Bogor Kota dan dilakukan pengejaran terhadap pelaku. Dan pelaku diringkus oleh polisi di salah satu mal di kawasan Bekasi. Betul, Polresta Bogor Kota telah mengamankan seorang wanita berinisial AM, warga Pontianak, umur sekitar 47 tahun, warga Pontianak ya. Jadi wanita tersebut kami amankan karena diduga telah melakukan pencurian berupa gelang emas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekitar pukul 12 siang di salah satu toko perhiasan di Botanis Square. Korban mengalami kerugian sekitar 120 juta. Dan diduga pelaku tersebut kami amankan di salah satu mal di Kota Bekasi. Dia emang sindikat kayak gitu ya, Dan? Untuk saat ini kami masih dalam penyelidikan. Kasus ini pun hingga kini masih ditangani Satreskrim Polresta Bogor Kota. Akibat perbuatannya, pelaku dibawa ke Mako Polresta Bogor Kota. Dari Kabupaten Bogor, tim kontributor melaporkan. Tengah tertidur pula, sepeda motor milik penjaga toko bunga di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, raib digasak komplotan pelaku curanmor. Pelaku yang diketahui berjumlah 2 orang ini terekam jelas CCTV saat melancarkan aksinya. Dalam rekaman kamera pengawas ini terlihat komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor melancarkan aksinya di sebuah toko bunga di Jalan Raya Rawabelong, Palmerah, Jakarta Barat. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku yang berjumlah 2 orang menggunakan sepeda motor ini terlebih dahulu mengamati situasi di sekitar lokasi.
Melihat penjaga toko yang tengah tertidur pulas, kemudian para pelaku membagi tugas. Satu pelaku bersiaga di atas sepeda motor, sedangkan satu pelaku lainnya berperan sebagai eksekutor. Tak butuh waktu lama, sepeda motor jenis Matic yang tengah terparkir di depan toko berhasil dibobol dan dibawa kabur para pelaku. Menurut keterangan keluarga korban, aksi pencurian di kawasan tersebut memang sering terjadi. Bahkan dalam sebulan terakhir, sedikitnya 4 kendaraan sepeda motor milik warga maupun pedagang raib dicuri. Kejadiannya tuh jam 6.30 ya, setengah tujuan. Posisinya tuh adik saya tuh lagi tidur jam segitu. Saya kan dia begadang ya, dia jaga malam. Kalau saya kan pagi tuh datang, sekitar jam 8 lewat saya datang. Terus mungkin ada orang yang udah ngintai gitu kan. Di sini juga udah banyak sih yang kehilangan. Ada orang tuh 2 orang pakai masker, semua tuh pakai topi, pakai helm. Yang satu tuh jaga di sana depan, yang satu lagi nyamperin ke sini. Ya biasanya sih motornya taruh di samping, tapi tumben adik saya taruh di depan sini karena material tuh tutup. Jadi bikin aman lah di sini kan. Terus ya namanya maling ya, pinter gitu. Udah ada CCTV tapi gimana ya? Nggak kelihatan mukanya, kurang jelas. Jadinya kita kan udah lapor polisi juga. Atas kejadian ini, korban langsung melaporkan aksi pencurian tersebut ke pihak kepolisian sektor Palmerah, Jakarta Barat. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Aksi pembegalan nekat terjadi di depan gedung Pengadilan Agama Ngamprah, Jalan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, pada Rabu 14 Mei 2025. 1 dari 2 pelaku berhasil ditangkap warga, sementara 1 lainnya melarikan diri dan membawa motor korban. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh 2 orang pelaku. Mereka menodongkan senjata api ke arah korban saat mencoba merampas sepeda motor. Namun upaya itu tidak sepenuhnya berjalan mulus karena korban memberikan perlawanan dan warga sekitar mulai berdatangan. 1 pelaku berhasil melarikan diri dengan membawa motor korban, sedangkan pelaku lainnya tertinggal setelah motor yang digunakannya tidak bisa keluar karena dihalangi warga. Pelaku yang tertinggal sempat berusaha kabur dengan naik ke tangga rumah warga dan bersembunyi di atap. Namun akhirnya berhasil ditangkap oleh warga yang dibantu aparat kepolisian. Motor milik pelaku turut diamankan sebagai barang bukti. Sementara itu pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap 1 pelaku lainnya yang melarikan diri. Dari Jakarta, Adelia Saptiarina, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang remaja sebagai manusia silver tertangkap mencuri emas seberat 2,4 gram saat sedang meminta sumbangan di sebuah toko emas di kota Binjai, Sumatera Utara. Dan dari keterangan pelaku, emas itu dijual pelaku untuk berbagai hal, salah satunya untuk membeli lem. Viral di media sosial, rekaman CCTV menunjukkan detik-detik aksi seorang manusia silver yang tertangkap mencuri perhiasan di toko emas Binjai, Sumatera Utara. Dalam rekaman tersebut terlihat pelaku yang berinisial A, seorang remaja berusia 16 tahun, mengambil kalung emas seberat 2,4 gram milik pengunjung yang datang untuk memperbaiki kancing kalungnya. Kejadian tersebut terjadi pada Minggu 11 Mei sekitar pukul 17:55 waktu Indonesia bagian Barat, di toko emas yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Binjai. Saat korban lengah, pelaku sedang meminta sumbangan dengan cepat mengambil perhiasan dan meninggalkan toko tanpa menimbulkan kecurigaan. Setelah menyadari perhiasannya hilang, korban memeriksa rekaman CCTV dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binjai Kota. Polisi segera melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku pada hari yang sama. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku telah menjual emas tersebut kepada pedagang emas keliling seharga Rp350.000 dan uangnya digunakan untuk membeli lem serta menebus ponsel. Kerugian ditimbulkan mencapai 3,6 juta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang pria membobol toko perhiasan di Kuta Bali dan juga mencuri barang senilai Rp422 juta. Pelaku berhasil diamankan polisi dan juga mengaku menggunakan hasil curiannya untuk kebutuhan pribadi. Kasus pencurian kembali mengguncang kawasan Seminyak, Kuta Bali. Setelah seorang pria membobol toko perhiasan perak Silver Jewelry dan terekam kamera CCTV. Dalam rekaman, pelaku berhasil masuk melalui plafon toko dan mencuri sejumlah perhiasan perak, menyebabkan kerugian hingga Rp422 juta bagi pemilik toko. Kejadian tersebut diketahui setelah pemilik toko menyadari koleksi perhiasan hilang dan memeriksa rekaman CCTV. Setelah melihat rekaman CCTV, diketahui bahwa pelaku masuk melalui lubang plafon di area WC dan mengambil perhiasan dari etalase. Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta yang segera menindaklanjuti laporan dengan melakukan olah TKP dan menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi. Tak berselang lama, tim Opsnal akhirnya menemukan seseorang dengan ciri-ciri mirip pelaku dan mengamankannya. Dari keterangan kepolisian, pelaku berinisial MHS, 43 tahun asal Malang,
kemudian dibawa ke Polsek Kuta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dalam keterangannya, MHS mengaku perbuatannya dan mengungkapkan bahwa hasil curian diduga untuk kebutuhan pribadi dan berfoya-foya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang diduga mengalami depresi mengamuk di sekitar Pasar Buruh, Desa Peci, Kecamatan Boyolali pada Rabu 14 Mei 2025. Pria tersebut membawa sebilah parang dan juga memecahkan kaca hingga tubuhnya terluka parah. Aksi tersebut berlangsung selama beberapa jam dan membuat warga sekitar panik. Beberapa orang berusaha menenangkan, namun pria itu terus berteriak dan berperilaku tidak terkendali. Warga menyebut pria tersebut tampak linglung dan tidak mengenakan alas kaki saat mengamuk. Ia memecahkan kaca secara membabi buta hingga terluka cukup parah membuat warga enggan mendekat karena takut tersabet parang. Pria tersebut akhirnya berhasil diamankan oleh polisi dan dievakuasi untuk mendapat perawatan medis. Hingga kini, identitas serta penyebab pasti aksinya belum diketahui, namun dugaan sementara mengarah pada gangguan kejiwaan. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan berkoordinasi dengan keluarga serta instansi terkait untuk penanganan lebih lanjut. Dari Jakarta, Adelia Satyarina, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pelaku pemalakan disertai penganiayaan terhadap salah seorang kakek pedagang pisang keliling bernama Ogan di Jalan Maijen Ishak, Juarsa, Kota Bogor. Dan aksi pemalakan dan juga penganiayaan ini sempat viral di media sosial. Dalam video yang beredar terlihat korban yang sudah lanjut usia itu tergeletak lemas di trotoar. Seorang pelaku pemukulan berinisial IY umur 60 tahun diamankan jajaran Polsek Bogor Barat Polresta Bogor Kota yang melakukan pemalakan disertai penganiayaan terhadap seorang kakek penjual pisang keliling berusia 78 tahun. Kejadian terjadi di Jalan Maijen Ishak Juarsa, Kelurahan Gunung Batu, Bogor Barat, Kota Bogor. Kapolsek Bogor Barat Kompol Aryani menjelaskan bahwa insiden bermula ketika korban sedang berjalan kaki sepulang berdagang dari arah Gunung Batu menuju Bubulak. Saat tiba di depan sebuah toko, pelaku menghadang korban dan meminta uang hasil dagangannya yang disimpan di dalam keranjang. Untuk motifnya meminta uang secara paksa, mungkin itu tindakan yang tidak kita benarkan ya, karena memang indikasinya seperti premanisme, di mana Kota Bogor juga memberantas adanya premanisme. Jadi kami tindak lanjuti apa yang menjadi atensi, baik itu pimpinan wilayah maupun pimpinan pusat yang ada di Kota Bogor. Pelaku warga dari Depok, bertinggal di Depok. Jumlah uang yang dirampas kurang lebih ada Rp245.000. Uang setoran atau seperti itu? Itu uang yang didapat dari hasil penjualan pisang. Usai melakukan kekerasan, pelaku langsung melarikan diri dan meninggalkan korban di lokasi kejadian. Polisi yang menerima laporan segera melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan pelaku beserta sejumlah barang bukti. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 53 jungto pasal 368 atau pasal 351 KUHP tentang pencobaan pencurian dengan kekerasan dan penganiayaan dan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Kota Bogor, tim kontributor melaporkan. Kok bisa sih ya Arif dan juga pemirsa ada hal yang tega seperti ini di mana seorang kakek yang berjualan lanjut usia, berjualan pisang, tapi juga ada aksi premanisme yang bisa menyebabkan korban tersebut hingga luka-luka seperti itu. Dan mudah-mudahan ini menjadikan sebuah perhatian untuk kita semua dan juga mendapatkan peran respon cepat dari pemerintah seperti itu agar segera menindaklanjuti hal tersebut. Tapi kita juga mengapresiasi langkah yang sudah diambil oleh pihak kepolisian yang langsung melakukan pencarian terhadap pelaku, dan lagi-lagi nanti mudah-mudahan dari peristiwa ini tidak ada lagi aksi-aksi premanisme kepada siapapun korbannya, terlebih tadi korbannya justru adalah kakek-kakek. Betul, lanjut usia dan mudah-mudahan langkah-langkah dari kepolisian dan juga pihak-pihak terkait untuk memberantas premanisme dari Indonesia ini bisa semakin digencarkan lagi. Ya pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV.
Anda masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Simpo TV. Kita lanjutkan informasinya. Seorang pensiunan polisi yang juga menjadi kepala keamanan di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur diduga diintimidasi oleh preman saat menertibkan pedagang kaki lima di Pasar Induk Sayur Mayur Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan diduga para preman tersebut mengambil pungutan liar terhadap para pedagang di pasar. Dari video amatir, warga ini memperlihatkan petugas keamanan yang bersih tegang dengan orang yang diduga merupakan preman pasar. Kejadian yang terjadi pada Sabtu malam kemarin bermula saat Teguh yang merupakan kepala keamanan di Pasar Induk Sayur Mayur Kramat Jati, Jakarta Timur, melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar pasar. Setelah penertiban itu dilakukan, tiba-tiba kepala keamanan yang merupakan pensiunan Polri ini didatangi oleh preman dengan sejumlah massa, sekitar 50 orang. Para preman ini terus menantang kepala keamanan pasar tersebut karena tidak terima penertiban PKL yang dilakukan. Diduga para preman ini mengambil pungutan liar atau pungli kepada para pedagang di Pasar Induk Kramat Jati. Teguh, kepala keamanan yang merasa terancam melihat banyaknya massa preman pun hanya bisa menyelamatkan diri ke kantor pengelola PD Pasar Jaya. Atas kejadian tersebut, dirinya pun sudah melaporkan dia ke Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur untuk ditindak lebih lanjut. Saya standby di pos pantau yang berlokasi di pojokan loading sayur. Ya, begitu saya duduk bertiga sama 2 personel, duduk di meja, tahu-tahu ada yang gebuk saya dari belakang dan sambil bicara, kamu mau ngajak ribut dengan saya? Kenapa itu pedagang saya diusir-usir? Perintah siapa? Nah, setelah dia ngomong begitu, saya langsung berdiri. Begitu berdiri, ternyata orang tersebut langsung lari arah ke lobi cabai. Selanjutnya saya kejar. Begitu saya kejar, ternyata di lokasi tersebut loading cabai masa udah banyak, sekitar 50 orangan. Nah, saya sempat bicara sebentar sama itu orang, namanya Pendi, kebetulan dari Ormas BPKP unit Pasar Induk. Dia selaku bendahara apa korlap itu kita nggak tahu, yang penting yang jelas dia sebagai pengurus. Yang kebetulan setahu saya kelompoknya si Pendi itu adalah pengelola koordinator pedagang kaki lima yang ada di depan lobi cabai maupun di seberangnya. Kapolsek Kramat Jati juga membenarkan bahwa pelapor merupakan seorang pensiunan Polri dan pelaporan tersebut dikarenakan adanya kegiatan penertiban PKL di dalam lingkungan Pasar Induk Sayur Mayur Kramat Jati. Dari Jakarta, Gatot Ari, Simpo TV melaporkan. Buntut aksi premanisme yang meresahkan di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, petugas gabungan membongkar posko Ormas yang berada di Pasar Induk Kramat Jati pada Rabu malam. Hal itu dilakukan karena preman berkedok ormas itu melakukan intimidasi terhadap kepala keamanan pasar yang merupakan seorang purnawirawan Polri. Pembongkaran dipimpin langsung Kapolsek Kramat Jati Kompol Rusyid bersama sejumlah jajaran PD Pasar Jaya, Pasar Induk Kramat Jati pada Rabu malam. Posko ormas yang berasal dari BPPKB Banten yang berada di area Pasar Induk Kramat Jati dibongkar petugas. Dalam pembongkaran tersebut tidak ada satupun anggota ormas dan hanya terdapat sejumlah atribut ormas tersebut. Pembongkaran ormas ini dilakukan menyusulnya adanya kasus dugaan premanisme dan intimidasi yang dilakukan anggota ormas yang berada di area Pasar Induk Kramat Jati. Pembongkaran juga dilakukan untuk menghilangkan berdirinya ormas yang dianggap meresahkan para penghuni pasar, terutama para pedagang. Kapolres Jakarta Timur ya, dalam pembersihan premanisme ataupun ormas yang ada di Pasar Induk ini ya, berhubung preminya kemarin ya viralnya ya, ada intimidasi terhadap kepala keamanan CIP di sini ya, dengan langkah-langkah perintah daripada pimpinan ya, untuk membasmi premanisme yang ada di Pasar Induk ini. Untuk kegiatannya tadi hanya pembongkaran saja atau ada pengamanan anggotanya, anggota ormasnya itu diamankan atau bagaimana? Untuk malam hari ini ya, kita untuk mencari preman-preman yang ada ini, ormas yang ada di Pasar Induk, malam ini nihil ya, kita sudah sisir ya, dari blok ke blok ya, dan malam hari ini juga perintah pimpinan kita untuk membongkar pos-pos ormas yang ada di Pasar Induk. Jadi diperintahkan pada pimpinan tidak ada lagi pos-pos ormas yang berada
di Pasar Induk. Sementara manajer Pasar Induk Kramat Jati, Agus Lamun, mengatakan pihaknya menyambut baik dengan kegiatan pembongkaran posko ormas yang berada di area Pasar Induk Kramat Jati. Pembongkaran posko ormas bersama petugas gabungan Polri, TNI, dan Satpol PP merupakan respon terkait aksi premanisme yang ada di lingkungan Pasar Induk Kramat Jati yang dilakukan oleh ormas. Terima kasih atas kegiatan ini, alhamdulillah sudah berjalan lancar. Ini adalah bentuk respon cepat ya dari teman-teman untuk bisa menyajikan pasar ini aman dan nyaman tentunya, gitu ya. Karena ini adalah bentuk tindak lanjut dari beberapa hari yang lalu ada keluhan masyarakat terkait keberadaan ormas tersebut. Oleh karenanya kami berharap kegiatan ini akan terus bisa berkelanjutan, gitu ya, bukan hanya pada saat ini, untuk bisa memastikan bahwa meyakinkan masyarakat pedagang, kemudian masyarakat konsumen tetap bisa hadir di Pasar Induk Kramat Jati ini, karena pasar ini menjadi pasar yang kita harapkan menjadi pasar yang aman, nyaman, tentram, dan tertata. Sebelumnya, aksi premanisme oleh ormas berupa intimidasi terjadi di area Pasar Induk Kramat Jati. Kepala Keamanan Pasar yang merupakan purnawirawan Polri diintimidasi setelah melakukan penataan para pedagang di area Pasar Induk Kramat Jati. Dari Jakarta, Gatot Ari, Simpo TV melaporkan. Persoalan parkir liar di Jakarta tengah ramai diperbincangkan. Anggota DPRD Jakarta Kenneth Hardianto juga buka suara. Ia menyarankan kepada Gubernur Jakarta untuk membubarkan saja unit pengelola perparkiran Dinas Perhubungan Jakarta jika masih tidak becus untuk memberantas parkir liar. Hal ini disampaikan Kenneth usai rapat di Komisi C DPRD Jakarta bersama dengan jajaran Dinas Perhubungan Jakarta yang membahas masalah pengelolaan parkir. Ia berpendapat pemerintah Provinsi Jakarta bisa bekerja sama dengan swasta dalam mengurus parkir di Jakarta. Dengan menggandeng swasta, parkir liar dapat menjadi parkir resmi yang retribusinya diterima oleh Badan Pendapatan Daerah dengan optimal. Di sisi lain, Kenneth menjelaskan melihat Jakarta yang diproyeksikan menjadi kota global, lantas membutuhkan pemasukan daerah yang cukup besar. Oleh karenanya, jika dikelola dengan baik, pungutan retribusi parkir di gedung maupun jalan bisa mencapai triliunan rupiah per tahunnya. Melihat semuanya ini, anggota Komisi C DPRD Jakarta ini pun meminta agar Pramono Anung selaku Gubernur Jakarta mengevaluasi kinerja anak buahnya secara menyeluruh. Saya melihat Pak Pramono kasihan sekali ya kalau punya anak buah yang model seperti ini kan. Beliau begitu semangat, begitu punya hati untuk melayani masyarakat Jakarta, tapi anak buahnya ya nggak bisa ngimbangin gitu loh, nggak bisa menerjemahkan apa yang beliau mau gitu. Pada prinsipnya, saya kan dari fraksi PDI Perjuangan yang notabene adalah pendukung pasangan Pramono Rano. Saya secara jelas dan konkret saya mendukung penuh, full terhadap semua kebijakan beliau, karena saya paham betul apa yang menjadi kebijakan Pramono Rano ini pasti pro rakyat. Cuma permasalahannya yang saya khawatirkan anak buahnya. Anak buahnya ini bisa nggak menerjemahkan apa yang menjadi keinginan dan visi misi beliau. Ini kan baru pergantian ya eselon 2 nih, jajaran kepala dinas nih. Kita lihat dulu. Ya kalau yang udah kita nggak mau bahas lah. Kan sebelumnya mungkin PJ Gubernur, nah sekarang udah definitif, ya kita lihat nih. Nanti kan ada evaluasi 6 bulan. Kalau memang setelah 6 bulan mungkin Kadis Hub ini nggak bisa kerja, ya copot. Kita rekomendasi copot aja. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aksi kejar-kejaran mewarnai razia preman berkedok juru parkir liar yang digelar petugas Reserse Kriminal Polsek Metro Tanah Abang di kawasan Pasar Tanah Abang dan juga Tamrin City, Jakarta Pusat. Salah seorang petugas bahkan terjatuh saat terlibat aksi adu badan dengan preman. Kedatangan petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang ke kawasan Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat siang tadi sontak membuat juru parkir liar kabur. Sejumlah petugas langsung bergerak cepat melakukan pengejaran hingga seorang petugas terjatuh saat terlibat adu bodi. Beruntung beberapa petugas lainnya berhasil mengamankan jukir liar tersebut. Upaya kabur juga dilakukan seorang jukir liar yang beroperasi di jalan masuk menuju kawasan Tamrin City. Lagi-lagi petugas berhasil mengamankan jukir liar tersebut sebelum berhasil kabur secepat kilat. Dari sejumlah titik keramaian di kawasan Pasar Tanah Abang dan Tamrin City, petugas juga mengamankan belasan jukir liar lainnya. Operasi Berantas Jaya 2025 sengaja digelar menyusul kian maraknya aksi premanisme berkedok jukir liar yang cukup meresahkan masyarakat khususnya para pengunjung. Biasanya para pelaku tak segan-segan meminta uang secara paksa dengan jumlah yang tak wajar mulai dari Rp30.000 hingga Rp60.000. Di preman berkedok parkir liar yang ada di jalan maupun yang sering terviral di Mall Tamrin City, Pasar Tanah Abang sekitarnya. Kita laksanakan pada hari ini. Sempat terjadi kejar-kejaran tadi? Iya, pada saat kita melakukan operasi itu ada beberapa
yang begitu kita tiba mereka tahu mereka kabur, namun bisa dikejar sama anggota kita dan kita amankan beberapa uang yang hasil mereka pada saat kita amankan. Nah, kalau mereka lari ketakutan itu kan berarti mereka memang sering melakukan minta tarif yang tidak wajar kepada para pengunjung. Bervariasi, ada yang seperti itu, ada juga yang seikhlasnya. Makanya dari kemarin kita menunggu juga kalau ada korban, apalagi yang membuat viral, tentunya berharap membuat laporan sehingga kami bisa meneruskan perbuatannya sampai ke tingkat. Pada razia kali ini petugas berhasil mengamankan 13 preman berkedok juru parkir liar. Mereka selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, razia preman modus pungutan liar berkedok Pak Ogah yang digelar Satpol PP Pemkot Jakarta Timur diwarnai perlawanan. Dalam razia ini, petugas gabungan TNI Polri dan juga Satpol PP juga menertibkan pedagang kaki lima yang masih nekat berjualan di atas taman dan juga trotoar jalan. Pemuda ini berupaya kabur dan melawan petugas Satpol PP saat terjaring razia preman di Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur pada Rabu sore. Ia terus melawan dan menolak untuk dibawa masuk ke mobil petugas. Pemuda ini terpaksa diamankan setelah aksinya melakukan pungutan liar. Modus Pak Ogah di jalur putar balik dianggap mengganggu ketertiban. Dalam razia ini, petugas Satpol PP juga menertibkan pedagang kaki lima yang masih nekat berjualan di trotoar Jalan Dr. Rajimat. Pedagang yang menggunakan banner untuk alas pembeli duduk di trotoar dan taman juga dijaring petugas. Pedagang pelanggar ketertiban umum ini pun langsung diberikan kartu kuning oleh petugas. Kita melaksanakan kegiatan penegakan hukum, terutama di tertib trotoar ya tadi kita sudah dapat hasil. Di antaranya kita memberikan salah satunya kartu kuning untuk para pelanggar yang ada atau berjualan di atas trotoar dan juga kepada para pedagang yang mempunyai salah satunya itu banner-banner ataupun petunjuk-petunjuk dagangan itu terpaksa kita tertibkan. Di sini kita dapat ada beberapa reklame yang tunjuk pedagangan itu kita tangkap sekitar tiga buah yang kita amankan, kita bawa, termasuk salah satunya terpal untuk mereka berdagang atau duduk-duduk di atas trotoar, nah itu kita amankan. Ada jumlah personil kegiatan pada siang hari? Untuk personil pada hari ini sekitar 49 termasuk TNI dan Polri. Dan juga pada sore hari ini kita dapat ada 2 buah, salah satunya Pak Ogah ya, dapat di Jalan Raya Bekasi dan di Jalan Dr. Rajimat kita dapat 2, mungkin hasilnya nanti sama teman-teman kita dari PT-GAS akan di Cipayung seperti itu. Kegiatan ini sampai kapan dan ada himbauan mungkin kepada para warga masyarakat dari kegiatan ini? Baik, kegiatan kita mungkin besok kita masih melakukan kegiatan dengan yang sama, tentunya memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat bahwa difungsikan sesuai fungsinya, bahwa trotoar itu hanya diperbolehkan untuk pejalan kaki seperti itu, jadi bukan difungsikan untuk mereka berjualan, nah itu salah satunya. Sementara itu, kedua preman yang sering beroperasi di jalan putaran langsung dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Gatot Ari, Sinpo TV melaporkan. Terlibat cekcok 3 juru parkir liar di kawasan Blok M, Jakarta Selatan aniaya sopir taksi. Ketiga pelaku yang tergabung dalam salah satu ormas kepemudaan ini ditangkap polisi dalam operasi premanisme yang digelar Polres Jakarta Selatan. 3 juru parkir liar ini ditangkap polisi saat operasi premanisme yang digelar Polres Jakarta Selatan. Ketiganya ditangkap setelah adanya laporan kasus pengeroyokan yang menimpa seorang pengemudi taksi konvensional di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Ketiga tersangka TH, AK, dan PRH tak berkutik saat ditangkap unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Dari hasil penyelidikan sementara, pengeroyokan berawal saat salah satu pelaku terlibat cekcok dengan korban usai korban menurunkan penumpang di kawasan Blok M. Adanya pengaduan atau laporan dari masyarakat bahwa ada peristiwa tindak pidana yang diduga pengeroyokan yang terjadi tanggal 11 Mei 2025 sekitar pukul 19.30 WIB, yang dimana korban merupakan supir taksi konvensional yang sedang berhenti di pinggir jalan sekitaran Blok M, dan diduga para pelaku jukir atau tukang parkir yang berada di lokasi tersebut. Dan alhamdulillah pada hari ini tim dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dapat mengamankan
diduga 3 orang pelaku yang melakukan peristiwa pengeroyokan tersebut terhadap korban. Bertepatan juga pada saat ini masih berlangsung Operasi Berantas Jaya 2025 yang digelar di jajaran Polda Metro Jaya. Untuk keterangan awal dari korban di sini terjadi karena adanya cekcok antara korban dengan para pelaku di TKP. Atas perbuatannya, ketiga pelaku kini ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan dan terancam pidana di atas 5 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Aksi premanisme masih sangat merajalela di beberapa wilayah Jakarta, tidak hanya di Jakarta tapi juga di Jawa Barat seperti di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Dan seperti yang kita ketahui memang pemirsa banyak sekali langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten dan juga beberapa kementerian juga turut serta dalam untuk memberantas aksi premanisme yang sangat meresahkan masyarakat. Benar sekali, dan tentunya kita juga berharap dan juga kita memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada semua pihak baik TNI, Polri, Satpol PP yang saat ini terutama tadi di daerah Jakarta, di beberapa daerah Jakarta, ada di Tanah Abang, kemudian Blok M, Kramat Jati yang sudah melakukan razia besar-besaran untuk memberantas premanisme ini. Karena kalau kita melihat premanisme ini bukan hanya meresahkan masyarakat tapi juga bisa merugikan terutama para pedagang dan juga masyarakat yang mau membeli sesuatu di situ juga was-was, merasa takut. Maka ini juga menjadi langkah yang cukup besar dan harus diteruskan lagi untuk memberantas premanisme di Indonesia. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahwadi. Dan saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.